Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman di rumah ya yang tidak tahu tentang antibiotik. Mungkin dianggap sepele ya, tapi memang harus diketahui ya, karena informasi ini penting. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih bahaya kalau seandainya teman-teman minum antibiotik tidak sampai habis. Tidak sedikit teman-teman di rumah ya ketika diresepkan oleh dokter antibiotik ya salah satu obatnya, kemudian setelah beberapa hari itu merasa badannya sehat ataupun enakan ya sudah mendingan. Kemudian antibiotiknya tidak diminum lagi dengan alasan saya udah enakan nih, udah nggak sakit lagi. Jadi untuk apa minum obat? Hayo ngaku siapa yang udah pernah melakukan ini. Karena mentang-mentang tubuhnya sudah prima lagi, sudah nggak lemes-lemes lagi ya. Padahal saat teman-teman berobat ke dokter ataupun mengkonsultasikan masalah kesehatannya ke dokter, dokter menuliskan obat, kemudian pasti selalu mengingatkan antibiotiknya diminum sampai habis. Kemudian atau misalkan di apoteker ya, teman-teman menebus resep di apoteker, kemudian pasti juga mengingatkan antibiotiknya dihabiskan ya. Nah, tetapi tidak sedikit teman-teman di rumah karena badannya sudah enakan, sudah prima lagi, itu obatnya tidak dihabiskan. Padahal sebelumnya sudah diingatkan. Ayo silakan tulis di komentar apa sih alasannya kok tidak diminum sampai habis. Saya terangkan sedikit tentang antibiotik. Jadi antibiotik ini adalah obat yang bekerja dengan cara membunuh ataupun menghambat pertumbuhan bakteri ya. Jadi dia menghambat ataupun membunuh organisme yang berbahaya bagi tubuh. Jadi antibiotik ini efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini banyak ya, tapi yang paling umum biasanya TBC, sipilis, sinusitis, radang tenggorokan ya. Jadi dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri memang diresepkan antibiotik oleh dokter. Nah, kemudian kalau seandainya penyebabnya bukan bakteri, misalkan virus ya, influenza, herpes, hepatitis, diresepkan antibiotik ataupun teman-teman minum antibiotik ya tidak manjur ya untuk mengobati penyakit yang bukan bakteri. Oleh karena itulah harus diketahui dulu teman-teman sakitnya ini disebabkan oleh virus atau memang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau seandainya teman-teman sakitnya bukan karena bakteri, minum antibiotik ya tidak ada gunanya ya. Jadi memang harus diketahui dulu penyebabnya apa, jadi bisa diberikan obat yang tepat. Untuk menentukan teman-teman disebabkan oleh bakteri ataupun bukan, ya itu memang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya. Jadi bukan sembarangan, bukan sakit-sakit langsung diresepkan antibiotik, bukan seperti itu. Karena kalau seandainya bukan karena bakteri ya tidak boleh minum antibiotik. Penggunaan antibiotik itu yang tepat, yang efektif ya itu akan mempercepat penyembuhan penyakit, akan memudahkan teman-teman pulih. Nah, jadi saat dokter meresepkan antibiotik pada umumnya itu 5 sampai 14 hari tergantung ya sakitnya apa ya. Itu dokter yang lebih tahu. Jadi teman-teman jangan suka-suka sendiri ya untuk menentukan berapa hari teman-teman harus minum obat. Biasanya dokter akan mengatakan minum obatnya sampai habis. Diresepkannya dengan jumlah yang ditentukan oleh dokter. Jadi saat teman-teman berobat itu teman-teman harus memperhatikan betul pesan yang diberikan oleh dokter. Jadi bahayanya kalau seandainya teman-teman tidak mengikuti aturan, kemudian menghentikan antibiotik itu sesuai keinginan sendiri ya, ini yang ditakutkan adalah terjadi resistensi antibiotik. Yang ditakutkan apa? Misalkan teman-teman mengkonsumsi antibiotik tidak sampai habis ya, walaupun gejalanya sudah mereda, teman-teman merasa sehat ya, itu bakteri yang di dalam tubuh teman-teman belum mati semua, itu yang ditakutkan. Kemudian bakteri itu akan bermutasi dan berkembang biak. Nah, ketika dia sudah bermutasi, diberikan antibiotik yang sama, itu kurang efektif lagi. Jadi kalau seandainya sudah mutasi ya, teman-teman diresepkan oleh antibiotik yang sama, ya walaupun gejalanya sama, penyakitnya sama, ya itu kurang efektif lagi ya untuk diberikan antibiotik yang sama. Jadi memang harus hati-hati sekali, harus memperhatikan pesan dokter. Memang sepele ya, urusan cuman minum sampai habis atau tidak, tapi dampaknya memang sangat besar. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, resistensi antibiotik itu terjadi kalau seandainya teman-teman tidak mengkonsumsi antibiotik sampai habis. Saya jelaskan sedikit tentang resistensi. Resistensi ini gini, bakteri yang tadi yang menyerang teman-teman itu menjadi kebal terhadap antibiotik tertentu.
Jadi kalau seandainya dia kebal terhadap antibiotik, dikasih antibiotik itu ya tidak mempan lagi. Nah ini bahaya ya, bisa menyebabkan kematian. Memang sepele, gara-gara tidak minum sampai habis bisa menyebabkan kematian. Karena pilihan antibiotik ini tidak banyak. Jadi kalau seandainya dia sudah kebal ya diobatin ya agak susah, agak sulit untuk menyembuhkan penyakit itu. Setiap orang itu memiliki resiko adanya resistensi antibiotik. Jadi untuk menghindarinya bagaimana? Ya untuk menghindarinya teman-teman harus minum obat ataupun minum antibiotik ini sampai habis sesuai dengan anjuran. Nah kemudian misalkan ada teman-teman berobat ke dokter ya. Teman-teman sebelumnya sudah berobat juga. Kemudian dokter melihat obat, oh nih ada antibiotiknya. Tapi dokter itu menyuruh menghentikan, diganti antibiotik lain. Nah kalau itu boleh karena dokter sudah menimbang ya. Pokoknya sudah melihatlah resiko-resikonya ataupun tujuan pengobatannya mengapa diganti gitu ya, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dilakukan sendiri tanpa tujuan yang jelas. Makanya sangat penting untuk mendengar anjuran dari dokter. Kalau teman-teman ragu, belum mengerti ataupun bingung, tanya dokter. Dok, kenapa sampai habis diminumnya? Dok, kenapa ini diganti ya? Pokoknya tanya saja, jangan malu bertanya ataupun jangan takut bertanya. Kemudian kalau memang teman-teman sakit ya tidak perlu menggunakan antibiotik ya dokter tidak akan meresepkan antibiotik. Karena ya menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan tujuan ataupun anjuran ini sangat berbahaya. Apalagi teman-teman ya misalkan sakit pergi ke apotek berobat sendiri ya istilahnya karena sudah merasa dokter ya jadi dokter ya dokter dadakan membeli obat. Nah ini tidak boleh. Karena tidak semua penyakit ataupun sakit yang diderita teman-teman itu perlu antibiotik. Itu yang perlu diketahui. Jadi penting sekali teman-teman untuk meminum antibiotik itu sampai habis ataupun sesuai anjuran. Karena ya ada beberapa penyakit tertentu yang memang pilihan antibiotiknya itu terbatas, tidak banyak. Kalau sudah kebal, sudah terjadi resistensi antibiotik, bakterinya sudah mutasi ya, tidak mempan lagi dengan antibiotik tersebut, ya repot mengobatinya. Nah ini akan sulit ya, bisa menyebabkan kematian. Memang sepele dengarnya ya, cuma gara-gara minum tidak sampai habis jadi berbahaya. Ya memang seperti itu. Itulah mengapa harus ada pedoman ataupun aturan yang teman-teman ikuti. Ya tidak suka-suka, semua itu ada aturan ataupun petunjuknya. Sudah paham ya teman-teman mengapa ataupun bahaya kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi antibiotik tidak sampai habis ataupun tidak sesuai anjuran. Jadi pesan saya, kalau minum antibiotik sampai habis ataupun sesuai anjuran dokter, kemudian jangan suka beli obat sendiri di apotek. Misalkan teman-teman demam ya, tiba-tiba langsung beli ya, obat penurun panas, antibiotik, segala macam. Itu jangan, lebih baik teman-teman konsultasikan ke tenaga kesehatan karena itu lebih tepat. Karena itu sudah ada bidangnya masing-masing ya. Dokter menangani orang sakit ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan komentar tanggapan teman-teman tentang topik ini ataupun pertanyaan teman-teman ataupun pengalaman yang mau di-sharing boleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.